saya Gede Heri Widastika dengan NIM 2211031201 nomor 15 kelas E. Baik, di sini saya akan memaparkan materi organ pencernaan manusia. Makanan yang kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh alat-alat tubuh kita. Agar dapat diserap oleh sel-sel jonjot usus, makanan harus dicerna terlebih dahulu oleh alat-alat pencernaan. Alat pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Alat-alat yang membentuk saluran pencernaan terdiri dari mulut, tekak atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus buntu, usus besar, dan yang terakhir anus. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang alat-alat saluran pencernaan. Yang pertama yaitu rongga mulut. Pada rongga mulut, makanan mulai dicerna, baik secara mekanis maupun secara kimiawi. Di dalam rongga mulut terdapat berbagai alat yang membantu keberlangsungan kedua macam pencernaan tersebut, seperti gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Nah, saya akan membahas berbagai alat dalam rongga mulut terlebih dahulu. Yang pertama yaitu gigi. Gigi pertama baru tumbuh sesudah bayi berumur 6 bulan. Gigi ini disebut gigi susu. Selanjutnya berangsur-angsur disusul oleh gigi sulung. Pada usia 6 tahun, gigi anak berjumlah 20 buah. Terdiri atas yang pertama gigi seri berjumlah 8 buah, berbentuk seperti pahat, fungsinya untuk memotong-motong makanan yang sifatnya berserak dan berbongkah. Yang kedua gigi taring berjumlah 4 buah, berbentuk giling dengan ujung meruncing, fungsinya untuk mencabik-cabik makanan. Dan yang ketiga gigi geraham kecil berjumlah 8 buah, berbentuk seperti bongkol tetapi memiliki ujung yang agak lebar, fungsinya untuk mengunyah makanan. Mulai umur 6 tahun hingga 14 tahun, gigi tersebut berangsur-angsur tanggal dan diganti serta ditambah menjadi gigi tetap. Jumlah gigi tetap adalah 32 buah, yaitu jumlah gigi sulung ditambah 12 buah geraham besar. Kalau diamati struktur luarnya, gigi mempunyai bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama, mahkota gigi atau korona, yaitu bagian gigi yang tampak dari luar. Yang kedua, akar gigi atau radix, yaitu bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Dan yang terakhir, leher gigi atau kolum, yaitu bagian gigi yang terlindung oleh gusi. Yang kedua yaitu lidah atau lingua. Lidah yang terdapat di dalam rongga mulut mempunyai berbagai fungsi yang penting, yaitu yang pertama membantu mengaduk makanan di dalam rongga mulut, yang kedua membantu membersihkan mulut, yang ketiga membantu bersuara, yang keempat membantu mendorong makanan pada waktu penelanan, dan yang terakhir sebagai indera pengecap. Yang terakhir yaitu kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut bermuara 3 pasang kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Ketiga kelenjar air liur tersebut yaitu yang pertama glandula parotis, kelenjar air liur dekat telinga. Kelenjar ini menghasilkan getah hanya berbentuk air. Yang kedua glandula submandibularis atau kelenjar ludah bawah rahang. Yang ketiga glandula sublingualis atau kelenjar ludah bawah lidah. Kelenjar ludah bawah rahang dan kelenjar ludah bawah lidah menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Setiap hari, ketiga kelenjar tersebut menyereksikan getah sebanyak 2,5 liter ludah. Fungsi air liur sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan menelan dan mencerna makanan. Ludah yang berbentuk lendir penting untuk menelan, sedangkan yang berbentuk cair berperan untuk melarutkan zat makanan. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Dalam air liur terdapat enzim petialin yang penting untuk menghidrolisis amilum menjadi maltos. Yang terakhir, melindungi selaput rongga mulut dari panas, dingin, asam, dan basah. Yang kedua, kerongkongan. Dinding kerongkongan terdiri atas 3 lapis. Lapis terluar terdiri atas selaput jaringan ikat, lapisan tengah berupa otot, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epitel. Lapisan otot pada 2/3 bagian atas dari kerongkongan berupa otot lurik.
sedangkan sepertiga bagian bawahnya berupa otot polos. Lapisan otot terdiri atas dua lapis, yaitu lapisan otot memanjang dan lapisan otot melingkar. Gerakan dua macam otot ini secara bergantian menyebabkan terjadinya gerakan peristaltik. Gerakan inilah yang membantu mendorong makanan dari rongga mulut ke lambung lebih kurang selama 6 detik. Yang ketiga yaitu lambung, terletak di sebelah bawah tulang rusuk terakhir agak ke kiri. Alat ini merupakan kantung besar yang dapat dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama kardiak bagian atas dekat dengan hati, yang kedua fundus bagian tengah menggantung, dan yang ketiga pilorus bagian bawah dekat dengan usus halus. Jaringan otot dinding lambung terdiri atas beberapa lapis, ada yang melingkar, memanjang, maupun menyamping. Kalau otot ini berkontraksi secara bergantian menyebabkan makanan di dalam lambung teraduk sehingga saling bergesekan dan terbentuk bubur yang disebut kim atau cim. Bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir, sedangkan di daerah fundus menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung bermacam-macam zat, misalnya air, ion-ion garam organik, musin atau lendir yang tersusun atas lendir, HCl atau asam lambung, dan enzim-enzim pencernaan seperti enzim renin dan enzim pepsinogen. Pada dinding lambung juga terdapat kelenjar buntu yang menghasilkan hormon gastrin. Fungsi hormon gastrin adalah memacu sekresi getah lambung. Produksi getah lambung dipengaruhi oleh jumlah makanan yang masuk ke lambung serta emosi. Bila makanan yang masuk ke lambung sedikit, produksi HCl sedikit pula. Bila makanan yang masuk ke lambung banyak, maka produksi HCl banyak pula. Pada saat seorang emosi, dapat terjadi jumlah makanan yang masuk sedikit, tetapi sekresi HCl berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan selaput lendir lambung, yaitu menimbulkan radang atau ulkus. Pada bayi yang masih menyusu, kelenjar lambungnya menghasilkan enzim renin. Fungsi enzim renin ini adalah untuk mengedapkan kaisin yang terdapat dalam susu. Antara lambung dan usus 12 jari terdapat sepasang klip. Klip yang dekat dengan lambung akan membuka bila terangsang asam. Mekanisme semacam itu sangat erat kaitannya dengan pengaturan pengeluaran makanan dari lambung ke duodenum. Dengan demikian, pengeluaran makanan berjalan sedikit demi sedikit. Yang keempat yaitu usus halus. Panjang usus halus lebih kurang 8,25 meter. Terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari, panjangnya kira-kira 0,25 meter. Yang kedua usus kosong, panjangnya kira-kira 7 meter. Dan yang terakhir usus penyerapan, panjangnya kira-kira 1 meter. Pencernaan yang terjadi di dalam mulut dan lambung adalah pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Sedangkan di dalam usus terjadi pencernaan secara kimiawi saja, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim. Makanan berbentuk bubur atau kim yang keluar dari lambung mengandung HCl jadi bersifat asam. Adanya HCl menyebabkan terangsangnya sel-sel getah usus dan mengeluarkan hormon sekretin dan kolesistokinin. Hormon sekretin memacu kelenjar pankreas untuk menyekresikan getahnya, sedangkan kolesistokinin merangsang empedu untuk mengeluarkan bilus. Pada dinding usus halus, terdapat banyak sel-sel kelenjar atau kelenjar diebrekun yang menghasilkan getah usus 3 liter setiap hari. Getah ini bersifat basah, mengandung bermacam-macam enzim yang berfungsi untuk menyempurnakan pencernaan secara kimiawi. Enzim-enzim tersebut adalah sebagai berikut, yaitu erepsinogen, disakarase, dan enterokinase. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar terdiri atas usus kepal atau kolon dan poros usus atau rektum. Bahan makanan yang tidak diserap oleh ileum masuk ke dalam usus besar, yaitu ke dalam kolon. Di dalam kolon, sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri usus tebal, misalnya Escherichia coli. Di samping itu, pada kolon juga terjadi pengaturan kadar air.
Dengan gerakan peristaltik, makanan terdorong sedikit demi sedikit menuju ke rektum. Bila lambung terisi makanan, maka timbullah rangsangan dari lambung yang diteruskan ke kolon. Rangsangan ini menyebabkan timbulnya dorongan untuk buang air besar. Antara usus halus dan usus besar terdapat saluran buntu yang disebut usus buntu. Pada usus buntu terdapat bangunan tambahan yang disebut umbai cacing. Bila ada bahan makanan yang masuk ke dalam usus buntu, maka sukar untuk dikeluarkan. Bila hal ini terjadi, maka akan membahayakan usus buntu karena bisa terjadi infeksi pada bagian ini. Untuk mencegah makanan masuk ke usus buntu, maka pada lubang yang menuju ke usus buntu terdapat klip cincin. Yang terakhir yaitu anus. Lubang yang merupakan muara akhir dari saluran pencernaan disebut lubang pelepasan atau anus. Dinding anus terdiri atas dua lapis otot. Lapis yang langsung membatasi lubang anus terdiri atas otot lurik, sedangkan di sebelah dalamnya terdiri atas otot polos. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.